Kronologi penulisan Alkitab. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Inilah yang disebut Alfa Omega. Ada minus 36 miliar tahun, 36,5 lah. 36,5. Ya, ini dasarnya apa? Roma 16 ayat 25. Ya. 36,5 miliar tahun sebelum Masehi ada Tuhan Allah Alfa Omega, tentu saja ini namanya sudah pakai nama Yesus. Oke. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Lalu ini tahun 6000 Masehi minus sebelum Masehi, minus 6000 sampai minus 1500, inilah YHWH. Ya, YHWH ini adalah nama sebutan untuk Yesus, ya. Di sini menciptakan bumi bulat. Lalu di era Musa. Nah, baru ini muncul kitab suci. Di sini ada berapa? Sampai Yesaya sampai itu ada 39 totalnya nanti. Musa itu dari 1500 sebelum Masehi ini minus. Lalu Yesaya itu kurang lebih 1000 lah. Lalu era Maleaki minus 400. Ini dia semuanya totalnya berapa? 39 kitab, ya. Inilah yang disebut perjanjian lama, ya, PL. Yesus sendiri yang menurunkan perjanjian lama, ada di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Ya, jadi jangan gagal paham. Jadi Yesus memang menghendaki ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Saya ulang, 36,5 miliar sebelum Masehi ada Tuhan, ada Allah, Alfa Omega. Sudah pakai nama Yesus, tapi belum dinyatakan sebagai Yesus. Lalu dinyatakan sebagai YHWH, ini nama sebutan untuk Yesus. Keluaran 3 ayat 15. Minus 6000 artinya 6000 tahun sebelum Masehi sampai 1500 tahun sebelum Masehi. Lalu muncul Musa, disinilah kitab perjanjian lama, Musa sampai Maleaki. Maleaki itu minus 400, disinilah sampai Yesus tahun 1. Disinilah ada yang disebut Yahudi palsu. Yahudi palsu. Di sini ada Tanak. Nah, Anda yang suka mengagung-agungkan Tanak tuh di sini nih posisinya. Tanak dan Talmud. Ya, Farisi dan Saduki. Ini palsu, Pak. Ya, menjiplak dari perjanjian lama, tapi mereka berkoar-koar di balik. Lalu Yesus fisik manusia 1 sampai 33. Lalu Yesus tubuh kemuliaan. Disinilah diturunkannya Alkitab PB. Ya, jangan salah ya, Alkitab PB ditulis itu antara tahun 33 sampai 66 Masehi. Bukan di saat Yesus umur 1 sampai 33. Yesus harus jadi Allah dulu, harus naik ke surga dulu. Sama dengan perjanjian lama diturunkan oleh Yahweh. Harus roh, harus Allah. Oleh Yesus tubuh kebangkitan, ya, tubuh kemuliaan. Tahun sampai tahun 66 Masehi, terakhir perjanjian baru ditulis. Lalu muncul Septuaginta karena tahun 70 adalah bahasa lingua franca, ya, Septuaginta. 70 Masehi. Lalu tahun 66 Masehi sampai anak domba. Sampai sekarang anak domba, ya. Dari tahun 66 sampai 6000 nanti kiamat anak domba. Nanti akan terjadi rapture tahun 4930. Ini Alkitab gimana, Pak, nasibnya, Pak? Alkitab disimpan di surga. Ya, disimpan di surga Alkitab. Jadi terjadi titik balik di sini, Pak. Di tahun seginilah ya. Tahun 1963. Nah, ini oleh United Bible Society yang disebut dengan yang namanya bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris ada huruf merah, ada huruf hitam. Kita tunduk aja, Pak, ya, sama Allah, ya. Takluk. Kita harus takluk, ya, Pak. Jangan ngarang, ya, jangan menolak, ya. Kita harus takluk dengan Allah. Disinilah ada Alkitab KJV, BBE sama NET. Tadi yang tahun ini, Pak, ya. Jadi jangan yang tahun entah berantah. Ada huruf merah, ada huruf hitam. Ini terus akan berlangsung sampai nanti rapture 4930. Sekarang aslinya disimpan di surga, jangan lupa ya Pak. Ini Alkitab Ibrani dan Yunani, Ibrani
dan Yunani Septuaginta. Nanti akan ada perang Harmagedon setelah Rapture 4930, ini Rapture. Pasti Pak, pasti kan. Kita bisa hitung kok. Lalu ada perang Harmagedon ya, ini tahun 4965 terakhir. Lalu sini kerajaan 1000 tahun, selama 1000 tahun sampai 5965. Lalu ini sampai sampai 6000. Gog Magog, baru kiamat. Terakhir kali kiamat baru bumi baru. Jadi bumi ini akan bercerita dari sejak minus 36,5 miliar tahun sampai nanti tahun 6000 Masehi. Itulah bumi bulat. Ya, baru nanti diciptakan bumi baru. Alkitab gimana Pak nasibnya? Tetap sama. Pak pernah disalin ulang nggak sih Pak? Di sini Pak misalnya ya. Misalnya 39 kitab. Ini kan terakhir minus 400 sebelum Masehi. Nanti di zaman Yesus itu 1 sampai 33 sini. Ini Yesus membaca kitab Yesaya Pak. Lukas 4 ayat 16. Itu Yesaya asli, tulisannya Yesaya ini 1000 sebelum Masehi, atau sudah disalin ulang? Ya sudah disalin ulang. Oleh siapa? Oleh orang yang ditunjuk. Siapa? Misalnya anaknya Yesaya, atau cucunya atau cicitnya, disuruh salin. Tidak mungkin disimpan tidak rusak. Ini 1400 tahun. Ya, nggak mungkin nggak rusak. Jadi sampai sini kurang lebih kita perjanjian lama disalin 6 sampai 8 kali. Di sini saja sudah 6 sampai 8 kali. Ya, 6 sampai 8 oleh orang-orang yang dipilih oleh Yesus. Apakah termasuk nabi-nabi? Iya. Semua harus nabi dan rasul. Cuman kita kan tidak tahu setelah Yesaya ini ya ada nabi-nabi apa anak buahnya. Bisa Yesus memilih nabi karena Yesus terus memilih nabi. Ya, di era-era sini. Terus demikian pula nasibnya perjanjian baru, karena perjanjian baru ditulis di sini. Hari ini terus ini disalin ulang oleh siapa ya? Oleh keturunannya. Ya, murid-muridnya Petrus, mungkin ke Timotius dan sebagainya. Seperti itu. Apakah oleh nabi dan rasul? Yes. Keturunannya pun itu pasti nabi dan rasul. Yesus itu terus memilih nabi dan rasul kok, terus sampai hari ini. Ini yang ngomong ini nabi apa rasul? Ya. Lalu 1963. Ya, 1963 ya. Ini United Bible Society. Kita harus takluk Pak ya. Jadi Alkitab yang beredar adalah produk ini. Jangan ngomongin lagi Septuaginta Pak. Septuaginta itu sudah diangkat ke surga. Tahun berapa Pak? Tahun 1965. Ini kan 63 nih. 65. Pakai apa Pak? Pakai angin badai. Sama dengan Elia diangkat ke surga. Bukan kereta berapi Pak. Itu enggak bisa baca Alkitab. Jelas pakai angin badai kok kereta berapi. Ya. Terus nanti pada tahun 4930 Rapture. Pendeta itu bisa ngitung dengan sangat clear. Ada ayatnya, ada bilangannya, bisa dihitung. Bukan kaleng-kaleng Pak, bukan kaleng-kaleng. Jadi Anda mau coba-coba namanya usaha Pak. Mau menjelekkan Alkitab di poin mana? Ayo, di poin mana? Itu Alkitab yang ditulis ulang oleh itu bukan asli, kan yang nulis tetap nabi, tetap rasul. Yesus tetap memilih nabi dan rasul. Misalnya dari keturunan Yesaya. Cuman kita tidak tahu nabi siapa, tidak ditulis di Alkitab, tapi disalin. Ya, termasuk yang di Bible United Bible Society, siapa yang bisa membuat Alkitab pakai huruf merah? Kalau bukan diizinkan oleh Yesus. Emang gampang itu bikin huruf merah. Ya, ayat-ayat mana saja yang pakai huruf merah? Emang gampang. Ya. Ada segitu banyak ya loh. Ya, Anda kan terheran-heran itu ya. Jadi di sini di poin ini oleh nabi, tentu saja nabi-nabi dan yang dipilih oleh Allah sebagai anggota United Bible Society, itu orang-orang yang dipilih Allah. Ya. Termasuk sampai sekarang Yesus masih banyak memilih nabi kok. Dipilih nabi rasul ya di Efesus 4 ayat 11 itu nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, pengajar. Tapi tidak untuk bikin kitab sendiri. Ini kayak saya nih. Emang saya mau bikin kitab sendiri? Saya mau bikin agama atau ajaran sendiri? Tidak. Saya mengungkap seperti ini semua Alkitabiah.
ya, seperti itu. Ya, nanti berakhir di 6000 Masehi saat kiamat. Baru nanti bumi baru. Jadi very clear, Anda di titik mana ayo? Mau usaha untuk, maaf kata ini, menjelek-jelekan Alkitab di titik mana? Semua Alkitab itu pernah disalin ulang. Ingat, disalin ulang tidak berarti diganti. Itu Pak yang apa itu namanya sisipan itu kan kata kamu. Kan kata kamu. Kalau kamu bisa melacak ini ya, artinya Alkitab itu tidak berubah. Dulu juga Petrus itu Kristen. Tidak pernah Petrus nyembah Tritunggal, tidak pernah ada Alkitab Tritunggal. Dan Yesus itu selalu Tuhan Allah Alfa Omega tadi di sini, sejak di sini. Ya. Terus tiba-tiba kamu bilang itu sisipan di tempat kamu kan Yesus bukan Alfa Omega, bukan Allah Tuhan Allah. Bukan daya, nggak bisa. Wong sekarang Alkitab itu Yesus Alfa Omega kok. Ayo, ya Anda kan tidak tahu, ini semua diizinkan oleh Allah. Ini semua. Ya, kronologi ya penulisan Alkitab ini. Bukan Allah sembarang Allah, Pak. Allah segala Allah, ya, Ulangan 10 ayat 17. Ya. Tuhan Allah Alfa Omega, ya, Alfa Omega dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Bukan Allah kaleng-kaleng, Pak. Punya nama Yesus Kristus. Ya. Jadi Alkitab harus hanya diturunkan oleh Allah dan harus ditulis oleh nabi dan rasul, termasuk yang menyalin ulang. Ya. Ya. Sorry nih, ya. Di Arab Timur siapa yang menyalin ulang Alkitab terjemahan untuk Arab Timur? Khadijah dan Warokah. Berarti Khadijah dan Warokah itu nabi. Yes. Makanya dia tidak bikin ajaran sendiri. Nah, itu seperti itu. Warokah dan Khadijah menyalin ulang atau menerjemahkan bolehlah. Sehingga ini berlaku untuk Arab Timur. Jadi Warokah dan Khadijah itulah yang nabi yang dipilih oleh Yesus karena dia tidak mendirikan agama baru, ya, tidak memunculkan kitab baru, tapi dia hanya menyalin lalu diajarkan di lingkungan Arab Timur waktu itu. Ya, clear cirinya Isa Al-Masih, Pak. Kalau Yasu Al-Masih itu Arab Barat, Yordania, Mesir, ya, Koptik Mesir itu Yasu. Damaskus itu Yasu. Mungkin Syria masih Yasu, tapi begitu Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Iran itu Isa Al-Masih. Di sini apa, Pak? Di sini Isa Al-Masih. Malaysia Isa Al-Masih, Melayu Isa Al-Masih. Berarti pengaruh Arab Timur. Clear ya, Pak ya? Tapi kalau Libya segala itu Yasu. Ya, Kristen di Libya, kan Kirene itu Libya. Jadi very clear, di titik mana Anda mau ngobok-obok Alkitab? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Anda nggak bisa ngobok-obok. Di titik mana nggak bisa. Karena semua ini atas penentuan Allah, atas kehendak Yesus Allah. Ya, very clear ya. Jadi di titik manapun Anda tidak bisa mengobok-obok Alkitab. Tapi kalau Anda mau coba ya dengan kitab-kitab entah berantah, gitu, yang entah ditulis oleh siapa, ya, jadi ditulis oleh orang-orang nabi dan rasul memang dipilih oleh Yesus dan tidak ada yang bertentangan. Ada, Pak, itu kan gagal pahammu saja. Tantangan saya belum pernah ada yang bisa jawab. Tunjukkan kesalahan Alkitab. Paling ini ngomongnya sisipan, Pak. Sisipan itu kan kata kamu. Alkitab tidak pernah berubah. Dari dulu Yesus Allah. Ya, Yesus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Very clear ya. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mudah-mudahan ini cukup clear lah. Pusing, Pak, ya makanya. Ya, pusing ya udah urus jangan urus Alkitab, urusan kitabmu sendiri kalau pusing. Kalau mau tahu seperti ini. Jadi kita sekarang memakai Alkitab United Bible Society ya. Ini, Pak, NET, BBE dan KJV ya. Oke, that it, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.